Mas aja. Dan saya ucapkan jazakumullah jasa kepada sahabat-sahabat semua yang sudah berkunjung di Talaga Langit, mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi ini banyak sekali, Mbak. Di Ya, museum santet itu benda-benda yang banyak digunakan para praktisi-praktisi santet ini. Jadi praktisi-praktisi santet. Awas. Awas nyemplung. Licin. Mantap nih tempat. Malam ini ada yang nantang lagi dukun santet nih. Mana? Mana sampean? Woi, dukun santet. Lawan saya nih, dukun itu. Nah iya, harusnya gini. Bilang. Dukun-dukun santet ini dikumpulin untuk nyanteti orang-orang pengganggu negara sekarang ini, Pak Ustadz. Bilangin aja, dukun santet lawan bagi Mbak. Oke. Itu untuk dukun-dukun santet yang benar-benar ilmunya benar-benar luar biasa dan aliran kalian menyesatkan, pasti akan melawan Bagimbal nantinya. Tuh, Mbak Gimbal. Iya, Pak Ustadz. Itu kenal nggak tuh? Ada patung, kenal nggak? Dari sini. Wah iya tuh, waduh, Hah, kenal nggak? ini luar biasa tempatnya. Kenal nggak ini, Mbak? Ini kita mau menuju Ini Mbak Gimbal mau saya tes kekuatan yang ada di Museum Santet. Di sini ada simbolis seorang ibu ratu, ya. Nah, ini bisa macam-macam versi sebuah ratu ini. Bisa ibu ratu, ya banyak versi seperti ini banyak. Karena kalau ibu ratu payungnya bukan merah, harusnya beliau ini dengan hijau, tapi ini kombinasi, artinya bebaslah berkarya, ya kan? Yang luar biasa di sini apa aja bisa. Kata Mbak Gimbal, wah, Ini kita lihat gambar ibu ratunya. Jadi malam ini Mbak Gimbal ditantang sama yang kemarin ngituin saya, Usman Al-Baghdadi. Mbak Gimbal ditantang sama Usman Al-Baghdadi kan? Gimana? Waduh, apa aja lah, yang penting kita ujung-ujungnya harus mengingatkan, menyadarkan aja Pak Ustadz. Mereka juga cari duit sih Pak Ustadz masalahnya. Setan belek skepret aja. Nyalain nggak? Enggak. Nah, kita mau menuju ke tempat yang lebih bawah, yaitu sebuah museum. Jadi malam ini nanti Mbak Gimbal ada tantangan dari Usman Al-Baghdadi. Biar saya lagi meriang, biar nanti saya wasit aja lah. Wasit aja biar Mbak Gimbal yang ngelawan. Saya cukup ngerokok saja. Udah ngelag kan, aman ya? Aman. Ini tempatnya luar biasa, asri dan Kehujanan. Oh iya. disetting untuk menjadi tempat yang membuat orang di sini merasa ya harus adrenalinnya harus double kalau di sini. Ikut-ikutan nggak bahas sendal ini? Tidak, dari bayi. Anak nomor berapa? Pertama, Oh pertama. Siapa Iya. namanya? Toyol. Toyol. Tuyul. Ya memang namanya Toyol. Benar. Iya. Apa ada yang salah dengan nama itu? Namanya Tuyul. Iya. Tuyul siapa? Tuyul Oni. Apa? Kitoyol Oni. Tuyul Oni. Iya. Nama ning bala. Ini masuk ke Tuyul. Tuyul. Ayo. Pas bawa Tuyul ya. Tuyul takut gak sama boneka Tuyul? Enggak. Oh enggak. Nih di sini takut tuh, banyak boneka-boneka. Enggak. Tuyul takut nggak? Nah saya bawa Tuyul ini. Tuyul ini anaknya Mbak Gimbal. Kelas berapa Tuyul? 6 tahun. Kelas berapa sekolahnya? Oh masih TK. Ternyata Tuyul sekolahnya TK. Dia nggak salah satu pemain debus nasional anak kecil. Oh ini Iya. Tuyul sudah bisa main debus Tuyul. Aduh Tuyul, anak maning darani Tuyul. Nah, ini kita lihat di sini banyak boneka-boneka coki. Ya, boneka-boneka ini memang akan menjadi seru ketika di waktu malam. Dan ini memang bisa menjadi fakta nyata, dan ini auranya betul-betul ekstrim ya. Auranya betul-betul wow, membuat
Jadi saya akan nyoba nimba gimbal nanti di sini, biar nanti kesurupan lagi kayak Kipranelewu. Ya Kipranelewu sini kesurupan, nimba gimbal nanti di sini kesurupan. Tuh, mbak gimbalnya masih di atas. Sini, tuyul. Iya tak. Tadi tak ambilin mau ke rumah, padahal kan nggak ngangkat ini sama Kang Us. Tuyul takut nggak di sini tuyul? Hmm. Nggak takut. Tuyul pernah ngeliat tuyul tidak? Lagi di museum. Tuyul pernah ngeliat tuyul? Di mana? Di kuburan. Oh di kuburan. Di sini ada tuyul nggak tuyul? Maksudnya tak ada. Ada. gitu. Di mana tuyulnya? Coba. Di mana? Tunjukin. Tunjukin tuyulnya di mana? Sembunyi. Sembunyi. Suruh ke sini tuyul. Panggilin. Panggil. Oh, Panggil. Mbak, ini tuyul, katanya ngeliat tuyul. Jadi suruh dipanggil tuyulnya. Panggil. Tuyul masuk nih, sini. Tuh. Itu di luar aja, nanti nge-lag di dalam. wah ini ketika Ini tuyul siapa ini? Kuntilanak. kamu lihat dulu ya. Yang di mana? Ingat di mana tuyul? Di kuburan. Oh di kuburan. Di kuburan ini. Oh di kuburan nenek. Masuk. Mana tuyulnya? Mana tuyulnya? Tuh, lihat. Tadi tuyulnya sembunyi di mana? Coba panggilin. Nih di sini nih tuyulnya. Yuk panggilin. Coba. Bagaimana di sini ada lagi di belakang? Iya. Coba biar ini lihat tuyul. Oh, ada tuyul. Ini ada ini nih. Tuh, ini kalau malam ini nangis ini. Ya. Yang punyanya. Oke. Kira Mbak, aura-aura di sini gimana Mbak? Ini mantap orangnya. Ini teman-teman ya, kalau kalian berada di Cirebon tidak mampir di tempat ini, yang merasa sok menjadi dukun, tidak akan afdol kalau kalian tidak melakukan ritual di tempat ini. Ini betul-betul adrenalin. Kita buktikan bahwa adrenalin ini Pakai nih. adalah mempunyai Tuyul kekuatan pakai topeng. yang luar biasa, bahwa Tuyul pakai topeng. namanya Kang Ujang ini dahsyat, saya mengatakan dahsyat. Nah ini akan menjadi aura-aura yang akan mendatangkan tempat ini memang sebuah edukasi sebenarnya. Tujuannya adalah edukasi bahwa inilah salah satu ciptaan Tuhan yang lain. Yuk, sampai. Nah, ini ada Tuyulnya sosok ketakutan. seorang Tri atau ratu, dan di sampingnya ada sosok kuntilanak. Nah ini adalah museum edukasi sebenarnya, bahwa manusia itu tidak perlu takut dengan makhluk-makhluk seperti itu. Takutlah dengan Tuhan kalian. Semua ini hanyalah manusia yang harus kita belajar untuk mengerti bahwa seseorang yang paling kita takuti adalah satu Tuhan, dua ibu kandung kita. Yang lainnya kayak begini, enggak lah. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Ini bahasa lagi Mas. Iya, nggak ada artinya Pak Ustaz. Ini ada arca juga nih. Tuyulnya kesini nggak berani sih. Ini tuyul sini. Di belakang dari belakang. Sini Mbak. Jadi auranya di sini gimana? Coba dideteksi. Oh. Wah ini mantap ini, dan lebih Di mantap belakang lagi. dari sini. Dari atas. Ini yang paling berbahaya adalah yang di bambu, bukan di dalam ini. Ini yang di bambu ini yang lebih jelas Pak Ustaz. Ada sosok tinggi besar ini Pak Ustaz di bambu ini. Jadi teman-teman, ini bukan sesuatu yang gampang untuk diuraikan, tinggal masing-masing aja. Kepekaan seseorang itu hanya dilatih dalam proses perjalanan sang waktu. Kalau kita selalu berhubungan dengan makhluk astral, pasti akan peka dengan situasi seperti ini. Nah ini akan menjadi sesuatu daya tarik, dan dia akan melakukan gerakan tertentu, yang mana gerakan ini didukung oleh dari samping.
Pak Ustadz. Coba gerakin. Nah, ini aja bulu kuduk saya berdiri ini. Ketika saya mengatakan ini bulu kuduk saya berdiri, artinya ini kita lihat bulu kuduk ini nggak mungkin bisa direkayasa, tidak bisa. Siapa yang mau bisa merekayasa tiba-tiba bulu kuduk berdiri? Nggak bisa. Tuyul merasakan apa di sini? Merasakan ada pocong Oh, ada pocong. Di mana pocongnya tuh? Coba tunjukin. di belakang. Oh, di belakang ini. Siapa namanya pocongnya? Tanyain. Nggak ada namanya. Oh, nggak ada namanya. Nah, tadi tuyulnya di mana tadi? Tuyul panggil tuyul sebelah mana? Tuyulnya di belakang juga. Oh, takut sama tuyul ya? Takut. Takut sama tuyul apa takut sama abahnya? Oh, tuyul takut sama tuyul. Aduh, anak maning, Bay. Dan ini betul-betul Bagi Mbak lagi mencoba untuk komunikasi. Nah, ini betul-betul adrenalin. Jadi teman-teman ya, kalau Anda selaku penggiat spiritual, tempat ini adalah cocok untuk kita melakukan kegiatan mengasah sesuatu yang kita miliki. Tuyulnya nih. Tuh, tuyulnya kayak gini nggak? Mereka juga bisa jadikan teman. Misalkan kita selalu dapat, Bisa juga jadi lawan. ya bisa jadi teman, bisa jadi lawan, sama dengan manusia. Manusia itu bisa jadi lawan, bisa jadi teman. Jadi gimana nih? Bagi Mbak pesannya apa nih dari ini? Pesan moralnya apa? Nah, kamera Nah, untuk semua ini ya, semua ketika jenengan masuk di lokasi seperti ini adalah tempat edukasi. Bukan Pak Ustadz untuk mengajari bahwa memelihara tempat-tempat seperti ini untuk memperkaya Pak Ustadz, enggak. Tapi disinilah tempat edukasi bahwa jangan buruk sangka. Tempat ini adalah untuk pembelajaran bahwa setiap orang pasti akan dikafankan. Nah, sebelum kita dikafankan, hidup kita apa yang harus dilakukan? Pasti akan menjadi tulang dan tengkorak. Nah, sebelum kita masing-masing menjadi tulang dan tengkorak, lakukan hidup kita untuk kebaikan. Dan jangan pernah ditunda untuk berbuat baik, karena kita akan berada di tempat ini nantinya. Jadi pesan moral yang kita lihat bahwa di sini adalah penyampaian bahwa apapun jabatan Anda, apapun ilmu Anda, apapun kekayaan Anda, tetap masuk ke sini nantinya. Mati. Tetap akan menjadi Yang penting mati. jangan pernah takut yang namanya setan belek. Yo, jangan pernah Setan takut. engklek. Jangan pernah takut. Takut satu hanya kepada Allah. Satu, takut sama Tuhan dan orang tua ibu kita yang melahirkan. Nanti malam ya ditunggu sama dukun santet kepretin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semuanya. Rahayu. Gimana, ada dupa nggak tadi?